detail tangga. Ini pakai tangganya, ini pakai manual penggaris. Nah kalau kuliahnya seperti ini, kalau minta gratisan ya nemen lah ya. Oke, kita akan mereview tugas terdahulu, tugas arsitektur zaman dahulu. Ini tugas apa ya? Ini SKB 2. SKB 2 itu struktur konstruksi bangunan 2. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. 5 kalau nggak salah. Jadi ini detail tugasnya. Detail tugasnya yaitu membuat merancang konstruksi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut. Rumah kayu dengan lokasi ada di sketsa, ketentuan di dalam gambar, gambar konstruksi yang harus ada. Nih, jadi ini ceritanya, ini kertasnya ini khusus. Kertasnya ini khusus, beli per lembar di himpunan mahasiswa arsitektur. Jadi kalau salah ini harus beli lagi. Kalau nggak salah belinya dibatasi berapa lembar gitu, lupa. Jadi sebelum gambar di kertas ini, kita harus gambar di kertas yang lain, seperti kertas pada larang atau kertas yang lain, sehingga nanti pas sudah fix baru dipindahkan ke sini. Nah ini ada sketsanya dari dosennya, tapaknya di sini. Ini berkontur, ini lokasinya, ini konturnya, set A, set B. Ini ukurannya. Jadi dulu itu ditekankan sama yang namanya gambar tangan. Ini asistensinya, ini dosen pengampunya masih Insinyur Nur Ahmad, dosen pembimbingnya Bu Damayanti. Ini tahun 2004 ya. SKB 2. Ini sudah dimakan rayap. Kita preview dulu. Ini NIM, terus ini tanggalnya 2006. Nah ini di awal semester SKB 2 ini 2006, berarti di semester di tahun ke-3, berarti sekitar semester 3 atau 4 ya. Ini layout plan, namanya, judul tugasnya Villa Kayu. Dosennya Insinyur Nur Ahmad. Villa Kayu ini layout plan-nya, ini denahnya ya, denahnya di layout plan. Kemudian di lembar kedua ini site plan. Jadi bedanya site plan sama layout plan itu, kalau layout plan itu denah beserta lingkungan sekitar, ada jalan samping, jalan setapak, dan lain-lain. Kalau site plan-nya itu tampak atas beserta lingkungan sekitar, jadi terlihat tampak atapnya, dan pohonnya pun pohon atap, bukan pohon potongan. Kemudian ini gambar apa ini? Ini namanya gambar denah. Kalau yang ini denahnya ini skala 1/100. Jadi 1 cm di sini sama dengan 1 meter di lapangan. Jadi kalau dulu waktu yang manual seperti ini, gambar ini harus bersih, nggak boleh ada noda. Kalau noda berarti kurang menghargai karyanya sendiri.
Oke, kemudian ini lantai 2-nya, dengan lantai 2 skalanya 150. Kalau ini satu berapa, ini 150, sorry, 150. Kalau yang ini lantai 2-nya 150. Di sini ada kurangan potongannya. Ini tampak depannya, tampak depan rumah kayu. Kemudian ini tampak samping rumah kayu. Jadi ini dia harus digambar tangan, termasuk notasinya ini gambar tangan ya. Selanjutnya, lembar selanjutnya tampak samping, masih tampak samping kanan. Jadi ini detailnya rumah kayu, termasuk ada detail apa ini, siku-siku di bawah, jendela, atap, memakai atap sirap ya ini. Nah ini potongannya, nah ini pakai gambar tangan ya, potongan pakai pondasi batu kali. Nah ini ada keterangannya. Kemudian ini ada potongannya, keterangannya. Ini dena untuk potongan rumah kayu. Nah ini harus sedetail ini ya. Nah ini ada nok, ini ada hubungan. Nah ini kenapa kok rumah kayu? Alasannya kita agar tahu konstruksi kayu, karena konstruksi kayu itu detailnya banyak. Oke, kemudian ini potongan yang BB. Ini semester 3 kalau nggak salah, semester 3 atau semester 4 masih belajar gambar tangan. Jadi tulisannya masih malu-malu. Ini kita belajar ukuran-ukuran kayu, cording 8/15, surai 8/15, apa ini, konsor 8/13, penyangga konsol 8/15. Nah, ini ukuran kayu. Detail potongan seperti ini. Kemudian ini denah pondasi, rencana pondasi. Ini ada detailnya, batu kali, pasangan batu kosong, ini kolom tangga, pasangan batu bata trasram, dan rolaks. Nah ini detail pondasi batu kali ya. Ini angkurnya, jadi ini dibuat 3D seperti ini dengan ini masih gambar manual, belum ada SketchUp atau CAD. Di detailnya lihat ini. Kolom tangga 8, lain-lain. Nih. Ini detail tangga ya. Detail tangga dimulai potongannya dari bawah, ini udah strukturnya, ini rolatnya, ini tangga kayu seperti ini. Ini detail tangga. Nah ini detail tangga, potongannya berapa kayunya dan lain-lain. Terus ini rencana atap. Nah ini kuda-kuda di mana, terus cording di mana dan lain-lain. Nah ini ada ini atap sirapnya, mana usuk, mana reng, ini kelihatan semua. Nah ini sudah ada keterangan
kotak meterannya di mana, skring di mana, beserta titik lampu ya. Atap ini digabung dengan titik lampu. Kemudian yang ini adalah rencana atap. Ini juga rencana atap. Kemudian yang ini detail atap ya. Detail atap, bagaimana pemasangan atap sirap itu di dalam atapnya. Detail, ini ada sirapnya di sini, sirap ukuran 1060. Ada kasau itu usuk, ada reng, terus plafon triplek. Jadi setelah plafon, terus ada reng, terus atap sirap. Nah, 3D-nya seperti ini. Manual, guys. Kemudian ini potongan dari siku atap. Untuk siku tritisan, potongannya seperti ini. Ini bagian-bagian apa? Terus ini 3D-nya, 3 dimensinya potongan pakai manual. Ini detail sambungan di kuda-kuda kayu, balok tarik dan maklar. Ini ada besi-besinya ini bagian-bagiannya, termasuk cara memotong, cara angkur dan lain-lain. Terus ini aplikasinya bagaimana, ini harus detail bagian-bagian kayu. Ini juga, ini bagian atas ya, ini hubungan, potongan detail bagian hubungan. Ini ada cording, jadi ada close itu penyangga cording. Ini detailnya, sambungannya kayu di ujung atap. Ini 3D-nya ya, pakai tangan. Terus ini sambungannya hubungan, terus ini ada yang namanya balok knob. Nah, ini besinya, termasuk ini sambungan cara untuk menyambung kayu. Ini ada. Kemudian ini potongan, ini kan kalau di dinding, terus ini ada balok dinding. Ini detailnya. Ini kasau, terus ini angkur buat mematek antar kayu. Ini termasuk ada potongan ya, potongan kayu seperti ini. Kemudian ini detail jendelanya, lihat ini potongan jendela. Ini potongan jendela, ini dipatek pakai pasak. Terus ini kaca. Nah, ini. Terus ini pintu, detail pintu, sambungan pintu. Nah, ini detail pintunya. Ini pintu, ini potongannya. Terus ini pintu, detail pintu yang sudah membuka. Dan ini apa ini? Potongan sambungan dinding. Nah, ini potongan sambungan dinding. Ini halaman keberapa ya? Sudah banyak lah halamannya. Nah, terus ini halaman, ini adalah lantai kalau nggak salah ya. Oh ya, pembalokan lantai. Berhubung ini pakai kayu, jadi kita pakai konstruksi kayu. Ini bagaimana? Jadi kita lihat detailnya di sini. Nah, ini mana yang di atas, mana yang di bawah, ini harus kelihatan pakai tangan, gambar tangan. Nah, ini potongan gila lagi, guys. Ini potongan sambungan di lantai. Nah,
Nah, sambungan bawah ini ada patek. Nah, ini lihat ini. Ini sambungan di bawah tadi. Angkur. Nah, ini kolom utamanya. Nah, ini yang sambungan lagi. Nah, ini untuk sambungan isometri sambungan balok anak dan induk. Nah, yang ini juga tambah atas sambungan balok anak dan induk, gambar tangan. Nah, ini apa? Sambungan detail. Ini dimulai dari sambungan ini, bagaimana ini kolom utamanya dari, kemudian ini tambak sampingnya, sikunya. Nah, ini sambungan, ini sambungan pojoknya, sambungan pojok antara siku dan ini. Terus ini lantainya ya, lantai kayunya. Nah, ini lantai kayunya. Nah, kelihatan papan lantainya, balok lantainya berapa ukurannya. Ini di sini ada berapa kolom kayunya, terus ada bautnya 15 mm di sini. Kemudian ini, nah ini dinding kayu. Ini detail dinding kayu. Terus gimana ini dinding kayu. Terus ini aplikasi sambungan dinding kayu di balok anak, balok induk. Terus dinding kayunya seperti ini. Ini potongan. Bagaimana dinding kayu itu aplikasinya di kolom, di lantai, dan di bawah, dari bawah. Nah, ini seperti ini. Harus sedetail ini. Kemudian yang ini adalah sanitasi dan drainase. Sanitasi untuk toilet ya, toiletnya di sini bagaimana, ini lari kemana airnya, septic tanknya di mana, nah, ini kemana pembuangannya dan lain-lain. Ini ada keterangannya, air bersih, air kotor, septic tank, sumur resapan, bak penampungan dan lain-lain. Nah, ini potongan dari toilet. Ini detailnya, kalau toilet kayu itu seperti ini. Ini potongannya, ini lantainya dilapisi oleh lantai keramik. Nah, ini potongannya. Nah, ini cara untuk melapisi kayu dan keramik. Ini detailnya seperti ini. Ada bagian-bagiannya. Dan ini denahnya. Denahnya ini bagaimana? Di sini cara untuk membuat pemasangan ini cara untuk membuat pemasangan keramik di lantai kayu seperti ini. Ini bagian-bagiannya, per partnya. Ini untuk detail sumur resapan. Jadi sumur resapan ini digunakan untuk menabung air ya, dari air limbah. Nanti disterilkan dengan bahan-bahan seperti ini untuk menabung air di dalam tanah. Nah, ini potongannya, ini tambah atasnya. Oh, ini ada lagi ya, kelewat. Ini untuk detail septic tanknya. Nah, ini pembuangannya, ini pipa hawa. Nah, ini untuk pembuangan ini ke sumur resapan, pipa hawa. Ini denahnya. Kemudian ini 3 dimensinya ya. Lagi-lagi pakai manual. Ini untuk saluran bak kontrol. Ini detail bak kontrolnya. Jadi bak kontrol ini gunanya untuk mengontrol saluran air. Misalnya di sini ada, di mana ada sumbatan, nanti dikontrol mana di bak kontrol yang tidak teraliri
misalnya di sini tidak teraliri air, berarti sambungannya yang bermasalah di sini. Itu seperti itu. Jadi bak kontrol ini gunanya untuk mengontrol saluran air. Nah, terus ini yang paling susah. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu perspektif isometri manual, guys. Nah, ini karya masterpiece saya ini, SKB 2. Lihat ini detailnya, gambar tangan lagi-lagi. Nah, ini lihat ini. Detail tangga. Ini pakai tangganya. Ini pakai manual penggaris ya. Nah, ini seperti ini. Ini kertasnya sampai nggak cukup, jadi bikin 2. Nah, ini yang terakhir, detail isometrik 3 dimensi potongan. Ini yang paling susah di antara tugas-tugas yang lain, karena ini struktur konstruksi bangunan. Dan ini masih levelnya masih 2, belum level berikutnya semester atas-atas. Dan ini sifatnya paralel, guys. Jadi SKB 1 kalau nggak lulus nggak bisa ikut SKB 2, SKB 2 kalau nggak lulus nggak bisa SKB 3. Dan ada yang prasyarat, misalnya SPA 3 itu harus lulus SKB 2 dan SPA 2 misalnya. Kalau nggak salah satu nggak lulus, berarti dia tidak bisa ikut SPA 3. SPA itu studi perencanaan arsitektur. Jadi itu susahnya kuliah zaman dahulu, sehingga zaman dahulu itu lulusnya lama-lama, bisa sampai 7 tahun bahkan DO, karena nggak ada remedi, nggak ada semester pendek, dia harus mengulang tahun depan. Nah kalau kuliahnya seperti ini, kalau minta gratisan ya nemen lah ya. Oke, sekian review tugas dari saya. Semangat buat kalian pencari rezeki di dunia desain dan gambar. Ini alma mater saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.